dari saya masalah kebencian ini Bu ya. Misalnya kasusnya ini begini, ada seseorang itu mengancam kita untuk membunuh kita begitu, karena dia benci sama kita. Terus seseorang itu mengancam kita, kamu akan saya bunuh begitu. Kita mensikapi hal seperti ini harus seperti apa Bu ya, untuk menghilangkan kebencian pada diri kita? Otomatis kan kita kepancing dengan seseorang yang mengancam tadi. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu ketika orang cerita kepada Nabi, ada orang jahat kepadaku, apakah harus aku balas ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, kalau kamu balas, kamu nggak beda dengan dia. Posisimu sudah benar, jangan balas dong. Kalau balas sama. Biasanya terjadi berantem sampai bunuh-bunuhan itu adalah apa? Kejahatan dibalas dengan tadi. Dia marah, dia bikin kesel. Sebetulnya itu bisikan, sebenarnya dia jadi umpannya setan. Dia jadi umpan setan untuk memancing emosi Anda agar Anda ikut jadi pemarah dan pendendam. Maka dari itu fahami itu umpan setan. Anda diancam oleh seseorang, diganggu oleh seseorang, Anda tidak boleh membalas. Bahkan Anda balas dengan kebaikan. Kalau ternyata Anda balas dengan kebaikan, bisa jadi kebaikan yang Anda berikan menjadikan sejuk hatinya, sehingga niat buruknya menjadi diurungkan. Dan memang setan itu begitu pinter, termasuk kurang lebih semacam itu. Contoh konkret, contoh yang lebih dekat sering terjadi. Kakak adik rebutan waris, abangnya jahat ngerebut waris adiknya. Yang masuk neraka siapa? Abangnya ngerebut waris. Adiknya itu sebetulnya kan harus jadi ahli surga, dia sabar, dia ini kan begitu. Cuman setan nggak mau kalau ada orang masuk surga. Adiknya itu yang semula sabar, istrinya juga sabar. Perlahan demi perlahan setan tetap menggoda, kamu jangan sabar dong, masa hartamu diambil sama abangmu? Dia masih sabar. Subhanallah, bersama berjalannya waktu bisnis abangnya semakin gede, dianya pas-pasan, bahkan semakin sulit. Dek, besok datang ya undangan syukuran rumah, sekalian mau berangkat umrah keluarga. Masya Allah. Iya bang. Mulai kepancing panas dia lagi susah, ada berita syukuran rumah sama mau berangkat akhirnya apa? Istri yang ngomong lagi begitu, langsung nggak kuat, yang asal tahu aja ya, kalau seandainya tidak ada yang jahat sama kita akan sengsara amat. Memangnya apa sih bang? Loh, kamu belum tahu apa sih? Sebetulnya kita ini nggak akan melarat-larat amat kecuali karena hartaku bagianku diambil oleh abangku. Oh gitu bang? Anaknya juga diceritai, mulai panas. Akhirnya apa? Setan tepuk tangan, mulai benci, anaknya benci, istrinya benci, dia benci. Akhirnya amalnya nggak diterima nanti pada akhirnya. Dan benci nggak boleh. Oke lah marah, tapi nggak boleh sampai benci dan dendam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jawaban untuk pertanyaan. Nggak boleh kepancing dengan kebencian. Lalu bagaimana menata hati? Balas dengan kebaikan, dengan kebencian. Lalu bagaimana menata hati? Balas dengan kebaikan. Itu baru orang hebat. Laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi. Laisal wasilu bil mukafi, bukanlah penyambung silaturahmi itu yang balas kebaikan orang. Tapi silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Jadi orang yang dipotong, dijahili seperti yang Anda ceritakan, malah ngebales dengan kebaikan. Itu baru orang hebat. Susah, berat. Yang namanya orang pangkat tinggi kan harus berat. Kalau pangkat rendah mah enteng. Pangkat tinggi berat, mau jadi wali, jadi ini, jadi harus berat, harus. Nah inilah pelajaran kita malam ini seperti itu. Banyak kisahnya, bukan urusan waris, bukan urusan pembunuhan. Kadang dibohongin, kadang difitnah, kadang macam-macam. Banyak urusan dengan manusia.
Tapi kalau kuncinya di hati Anda, saya tambah, saya nggak boleh dendam, itu umat Nabi Muhammad, siapa mengganggu akan kecil baginya. Karena apa? Dia sudah kebal dengan ilmu pembersih hatinya. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.